Kalau kita dalam bahasa Indonesia mutlak artinya apa? Hah? Tidak bisa diganggukan. Ya, keputusan mutlak. Apa? Artinya pasti atau sebenarnya dia berasal dari bahasa Arab juga, mutlak berasal dari bahasa Arab itu artinya lepas dari ikatan. Makanya ada kata talak yang artinya enggak, talak artinya cerai. Maksudnya lepas dari ikatan perkawinan. Talak itu mutlak artinya tanpa embel-embel. Maksudnya air mutlak artinya air tanpa embel-embel. Air yang disebutnya air. Gak bisa kita katakan nih kalau kopi itu air bukan? Air. Kopi itu adalah buah-buahan. Kopi itu buah. Jadi kalau dia diseduh, dikasih air baru jadi air kopi. Nah, air kopi itu tidak bisa dikatakan air. Kalau orang ngomong saya minum air, maksudnya air kopi, berarti dia dianggap dusta. Iya, karena secara adat atau kebiasaan bahasa, orang minum kopi ya bilangnya minum kopi bukan minum air. Ya kan gitu. Kalau ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan minum air, lalu dia minum kopi, maka dia tidak melanggar sumpah. Ya, karena dia kan bilang cuma air, itu namanya air mutlak. Air yang dimaksud di sini air minum, air bening, air putih. Atau dia bersumpah saya tidak akan minum air putih, lalu dia minum air susu, maka dia tidak melanggar sumpah. Karena yang dimaksud dalam bahasa air putih itu adalah air bening. Kalau dia minum air putih yang beneran, yaitu susu, maka dia tidak melanggar sumpah. Jadi sesuai dengan bahasa. Ini. Jadi air mutlak artinya adalah air yang bisa disebut air tanpa harus mengucapkan embel-embel di belakangnya. Air murni. Kalau dikatakan air murni enggak juga, dia bisa bercampur dengan tanah sehingga dia keruh. Dia bisa bercampur dengan zat-zat lain. Tapi nanti boleh dibilang air murni, air sejati gitulah ya. Air sejati, air mutlak itu kita artikan saja air sejati. Yang sejati bisa bercampur dengan yang lain, tetapi tidak mengubah namanya atau fungsinya sebagai air. Apa fungsi air? Membersihkan, untuk cuci. Tapi kalau dia airnya sudah tidak mutlak, dia air kopi, dia air teh, sudah tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Ya. Dan dia juga harus disebut dengan embel-embel. Nggak bisa disebut air doang, harus disebut air kopi, susu, teh, atau ini teh susu, atau gitu. Nah, jadi kita bilang air mutlak itu artinya air sejati. Dan hukumnya adalah tahur, suci dan mensucikan. Apa saja air mutlak itu? Contoh-contoh ini boleh dibilang air contoh-contoh. Silakan dibaca yang pertama. Contoh air mutlak 1, air hujan, air es, dan air embun. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya ingatlah ketika Allah membawa. Kalau antum baca itu dapat berapa pahala tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada arti di sini soalnya. Oh, Langsung arti juga. kalau dibaca 1 huruf dapat 10 pahala. Baik, artinya ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. panjang, satu ayat full diartikan. Karena di sini cuma yang diambil cuma wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan dari langit air yang untuk mensucikan kalian. Itu maksudnya air hujan. Di situ letak pengambilan dalilnya. Jadi tidak perlu diartikan semua. Juga firman Allah selanjutnya, Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48,
dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Nah, semuanya diartikan. Padahal ini cuma cukup dari wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Kayaknya dia menggunakan metode Arabic Inward, langsung dikopas ke dokumen. Kenapa saya tahu? Karena saya adalah penerjemah. Lanjut, juga berdasarkan hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwa setiap kali bertakbiratul ihram Rasulullah SAW selalu berhenti sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Aku bertanya kepada beliau, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, demi ibu dan bapakku, apa yang engkau baca ketika... Stop. Apa arti demi ibu dan bapakku? Dia mengatakannya begitu ya? Iya. Nah, dia mengartikannya sama. Bi abi antara ummi itu artinya harusnya diartikan begini. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Jadi biarkan ayah dan ibuku celaka, yang penting kau selamat. Gitu maksudnya. Itu makna dari perkataan bi abi antara ummi dari para sahabat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau demi ayah dan ibuku itu artinya bersumpah, dan tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sendiri, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Jadi harus bersumpah atas nama Allah. Tidak boleh atas nama, bahkan tidak boleh atas nama Rasulullah SAW. Tidak boleh atas nama Ka'bah, tidak boleh demi langit dan bumi. Semua harus demi Allah atau demi sifat-sifat Allah. Demi Al-Quran boleh, karena Al-Quran adalah sifat Allah. Demi hadis nggak boleh. Karena hadis bukan kalam Allah. Baik, lanjut. Jadi harusnya adalah ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk menguasai Rasulullah. Mengapa sampai mengucapkan begitu? Saking merasa pentingnya masalah ini. Jadi saya nanya ini ya Rasulullah, nggak iseng. Sampai saya pertaruhkan ayah dan ibu saya untuk nanya masalah ini. Jadi saking pentingnya begitu. Ya. Dia menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa as-sawbu al-baidu. Salah baca apa salah tulis? Salah baca. Salah baca. Kama yunaqqa as-sawbu al-abyadu minad danasi. Allahumma ihsilni Allahumma ihsilni. Enggak. Itu kan udah belajar kan tentunya. Cara baca hamzah wasal dan hamzah wasal. Allahumma ihsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya, artinya ya Allah, jauhkanlah antara hamba dan kesalahan-kesalahan hamba seperti Engkau menjauhkan jarak antara arah timur dan arah barat. Ya Allah, sucikanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba seperti kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah hamba dari kesalahan-kesalahan hamba dengan salju, air, dan embun. Lanjut. Hadis riwayat. Ini ada hadis riwayat. Ini. Oh iya, ada diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Al-Azan. Bukhari terus siapa lagi disebut? Bukhari terus Bukhari, Muslim, terus Abu Dawud, Ahmad, terus An-Nasa'i. Berarti dia ngikutin maknanya. Baik. Sebenarnya kurang karena teks asli di ininya rawahul jamaah min at-Tirmizi. Diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali at-Tirmizi. Siapa itu al-jamaah? Itu istilah khusus yang disebut oleh para ulama. Untuk kalau al-jamaah itu berarti riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, 7 orang. Itu yang disebut dengan kutub as-sab'ah, 7 kitab, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmizi. Boleh Tirmizi, boleh Tarmuzi, boleh Tarmizi. Boleh Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi. Boleh tiga-tiganya. Tetapi yang lebih fasih adalah Turmuz.
karena nama daerahnya adalah Turmus di daerah Rusia. Ibnu Abu Daud dan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad. Itu istilah khusus kalau disebut dengan riwayat al-jamaah. Jadi kalau riwayat al-jamaah sudah pasti sahih karena ada Bukhari Muslim di situ. Jadi kalau disebut melihat hadis riwayat al-jamaah berarti dia sahih karena itu ada Bukhari dan Muslim. Itu sambil lalu insyaallah akan akrab dengan istilah itu, sambil lalu. Harusnya ada pengantar ilmu hadisnya nih. Baik, dari sini apa hubungan dalil ini dengan kesucian air hujan, air salju dan air embun? Apa hubungannya? Gimana? Yang membaca gimana mencerna? Ya, berarti berdasarkan ayat ini, Ayat bukan hadis. iya hadis ini, dan ada ayat juga yang di atasnya yang tadi air hujan. Oke. Terus air embun, air salju? Air embun dan air salju itu berdasarkan hadis. Kalau air hujan berdasarkan ayat Al-Quran, itu berarti air hujan maupun salju itu suci dan bisa untuk mensucikan. Itu dalil apa klaim? Itu namanya klaim. Nah, sekarang dalilnya apa? Dalilnya yang ini. Baik, bagaimana sisi pendalilannya? Jadi dalilnya adalah ini, itu masih klaim. Nah, sisi pendalilannya gimana? Dari mana kita bisa menetapkan hukum bahwa air itu suci dan mensucikan dengan hadis Allahumma? Nah, itu doa apa sih? Doa iftitah. Doa iftitah. Nah, dari mana kita bisa menentukan air itu suci dan mensucikan dengan hadis itu, dengan doa itu? Itu kan cuma doa. Nah, gimana? Kalimat terakhir coba baca. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kotor dan dosa dengan air, dengan salju, air dan embun. Itu yang dijadikan, itu kalimat yang dijadikan dalil. Di mana sisi pendalilannya? Nah, sisi pendalilannya gimana? Menerangkan. Apa hubungannya doa ini dengan bahwa air embun dan air, kalau air hujan kan nggak ada dari ayat Al-Quran tadi, cukuplah itu. Nah, sekarang air embun dan air apa tadi? Air salju. Air salju kayak apa ya? Oh, mungkin dari es itu netes jadi air mungkin. Nah, sekali-sekali kita perlu jalan-jalan ke kutub untuk melihat bagaimana bentuk air salju. Nah, jadi gimana sisi pendalilan ini? Nah, gimana kira? Ayo silakan mikir. Apa hubungannya coba? Hah? Itu hadis. Iya, hadisnya benar, sahih. Tapi sisi pendalilannya gimana gitu? Hubungannya apa dengan air dikatakan air salju dan air embun itu suci dan mensucikan? Berdasarkan hadis ini, hubungannya apa? Rasulullah berdoa, ya Allah bersihkan saya dengan air salju, air dan embun. Dari mana kita bisa menjadikan doa Rasulullah itu sebagai dalil bahwa air salju dan air embun boleh dipakai wudhu? Jadi gini. Ya. Kita dengarkan jawabannya setelah pesan-pesan berikut. Dah, lewat? Agak masih ada iklan. Ayo. Karena Rasulullah berdoa minta dibersihkan, nggak mungkin Rasulullah berdoa minta dibersihkan dengan yang tidak bisa membersihkan. Jadi pastinya Rasulullah minta berdoa dengan sesuatu yang bisa, yang suci dan mensucikan. Itu. Jadi hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah bahwa ketika dimintakan untuk mensucikan, berarti air itu sifatnya suci dan mensucikan. Allahumma ighsilni, ya Allah bersihkan aku, basuhlah aku dengan as-salji, dengan air salju, wal ma' wal barad, air dan air embun. Berarti embun dan salju itu bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, kalau nggak gitu, ngapain Rasulullah minta disucikan dengan itu? Itu sisi pendalilannya. Udah bisa dipahami belum? Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, air laut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sedang melaut dan membawa sedikit air. Jika Kami sedang melaut. Apa pengertian melaut? nelayan. Baiklah. Bolehlah, boleh. Wahai Rasulullah, kami sedang melaut dan kami sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan kekurangan jatah air minum dan kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Ya, terjemahnya agak bertele-tele. Sebenarnya kalimat aslinya fa'in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air bawaan kami itu, kalau kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Jadi tidak perlu ada kalimat apa tadi? Kalimat sisipan apa? Wahai Rasulullah, Kekurangan air untuk apa? jika kami menggunakan untuk berwudu, kami akan kekurangan jatah air minum. Itu kalimat itu nggak ada aslinya, cuma ditambahkan dalam sisipan. Harusnya tidak usah ada itu, mempertebal buku. Jadi baik, apakah kami boleh? Rasulullah SAW berkata, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi ada ditulis ya? Ya. Baik. Nah, artinya air laut itu suci dan mensucikan. Segala bangkai air laut itu halal. Itu Jadi, ya, lanjut. begitu sih. Nah, ininya Di catatan kaki apa di? catatan kaki. Boleh itu harusnya di body text. Karena buku aslinya begitu. Berarti ini tidak recommended ini buku ini. Sebenarnya di ini Mana ya? terjemah ini Terjemah. dikasih. Ini baca ada. Baca menurut At-Tirmizi. Oh, itunya. Iya. Menurut At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Aku juga bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini dan ia Aku di sini siapa? Ini Abu Hurairah. Nice. Aku di sini siapa? At-Tirmizi. Ada pendapat lain? Mengapa antum mengatakan aku di sini adalah Abu Hurairah? Ini kan tadi hadis pertama Abu Hurairah. Ya, sebenarnya nggak salah antum, yang salah yang menerjemahkan. Harusnya dia nggak menerjemahkan begitu. Di sini kan disebutkan waqala Tirmizi, hadzal haditsu hasanun shahihun. Yang menerjemahkannya di mana? Ya, menurut At-Tirmizi hadis ini adalah hadis. Harusnya dia menerjemahkan At-Tirmizi berkata titik dua atau koma berdasarkan diri dia sekarang. Lalu petiknya di mana? Ya, ketiknya dia hadis ini adalah hadis hasan sahih. Baik, terus Oh ya, ini berarti ketiknya berarti Nah. At-Tirmizi juga ya. seharusnya dia berkatanya itu nggak boleh menurut sebab menurut kata kalau dalam kalimat bahasa Indonesia menurut fulan berarti dia menukil inti pendapat fulan tapi tidak menukil teks kalimat yang diucapkan si fulan. Jadi kalau dia bilang menurut At-Tirmizi hadis ini hasan sahih, selesai, tidak perlu ada kata petik teks quote yang nggak ada. Tapi kalau dia berkata At-Tirmizi berkata, harus quote sesuai dengan teks kalimat yang diucapkan oleh At-Tirmizi itu sendiri. Jadi aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail, itu adalah yang bertanya siapa? At-Tirmizi. At-Tirmizi. Siapa Muhammad bin Ismail? Ini bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Di situ tulisnya Imam Bukhari. bukan Muhammad bin Ismail. Bukan. Kemudian di sini dan ia berkata hadis sahih. Imam Bukhari. Jadi juga kurang juga karena teks asli Tirmizi Sa'al tu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Pentingnya di sini adalah kita tahu bahwa nama asli Bukhari itu adalah Muhammad, bapaknya namanya Ismail, kakeknya namanya Mughirah. Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Siapa lagi lupa saya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu nama asli al-Bukhari. Tentang hadis ini dan dia mengatakan hadis sahih. Hadis yang mana? Hadis ini Wa tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tadi, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa kata Rasulullah? Wa tahur ma'uhu. Air laut itu dia menggunakan kalimat tahur, bukan tahir. Suci dan mensucikan. Bukan suci, bukan cuma suci, enggak. Air laut itu tahur atau suci dan mensucikan. Air laut itu enggak sekedar suci, tapi dia juga bisa membuat kamu suci. Yaitu bisa kamu gunakan untuk berwudu, bisa kamu gunakan untuk mandi wajib. Dengan nyemplung ke situ bisa, atau dengan mencedok di situ bisa. Itu air laut.
Lalu dikasih tambahan bonus ilmu oleh Rasulullah SAW, padahal dia tidak bertanya, yaitu al-hillu maitatuh, halal bangkainya. Bangkai air laut, maksudnya hewan laut, bukan bangkai yang jatuh ke laut. Kalau bangkai yang jatuh ke laut ya nggak halal. Maksudnya bangkai hewan laut, ikannya, pokoknya hewan-hewan yang hidup di laut dan hidup di air, itu bangkainya halal dimakan. Jadi jawaban Rasulullah SAW tambahan ini, al-hillu maitatuh, bangkainya pun halal dimakan ini, adalah sebagai bekal. Rasulullah melihat keadaan mereka yang bertanya ini sebagai pelaut. Jadi kalau nanti suatu saat mereka melaut lagi, mereka jangan ragu untuk memakan bangkai yang mati di laut, gitu maksudnya, bangkai hewan laut, gitu. Siapa tahu mereka ragu untuk memakannya karena bangkai, gitu. Jadi Rasulullah menjawab sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan oleh si penanya. Baik. Jadi air laut itu bisa dipakai untuk wudu dan juga untuk mandi wajib. Gitu. Yang ketiga, air Zam-Zam. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta sebuah timba yang dipenuhi dengan air Zam-Zam. Kemudian beliau minum dari timba itu. Lalu beliau berwudu dari air itu. Nah, ada kata berwudu di situ, berarti air Zam-Zam boleh digunakan untuk bersuci atau bertaharah. Taharah itu ada dua, yaitu wudu dan mandi. Yang keempat, sebentar, hadis riwayat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Catatan kakinya? Iya, di catatan kaki itu Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi oleh putranya Abdullah. Ulangi. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi oleh putranya Abdullah di dalam kitab Az-Zawaid jilid 1 halaman 76. Ahmad Syakir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Di dalam kitab Irwaul Ghalil halaman 13, Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Menurut antum yang baca, itu dengan pola kalimat seperti itu tuh mudah dipahami atau malah menyusahkan? Disebutkan halaman kitab dulu, lalu kemudian perkataan orang. Kalau untuk dibaca, kalau untuk diucap itu yang gampang, tapi kalau untuk baca kadang-kadang gimana? Atau lebih baik begini. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil halaman 13. Bandingkan dengan terjemahannya. Dan dalam kitab Irwaul Ghalil halaman 13 apa tadi? Halaman 13 Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Enggak, di sini cuma dihasankan. Beda hasan sahih dengan hasan. Perlu teliti. Kayaknya penerjemah suka ijtihad sendiri. Jadi gini. Mengapa Said Sabiq, ini tambahan ilmu sedikit tentang ilmu hadis ya. Mengapa Said Sabiq mengatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad? Jadi di atas di body text, Said Sabiq mengatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad. Catatan kaki itu bukan ucapan Said Sabiq, tetapi ucapan muhakkik namanya, atau muhakkik itu artinya yang mengeluarkan kitab ini lalu memberikan catatan kaki. Di sini adalah tahqiq siapa ini? Sepertinya anaknya, yaitu Muhammad Said Sabiq, anaknya Said Sabiq. Sepertinya dia yang mentahqiq, menjahit di sini. Muhammad Said Sabiq, anaknya, yang memberikan catatan kaki. Jadi catatan kaki itu bukan ucapan Said Sabiq, tapi ucapan Muhammad Said Sabiq. Nah, dalam body text Said Sabiq mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad. Lalu dikoreksi, ini bukan riwayat Ahmad tapi riwayat Ahmad. Memang hadis itu ada dalam Musnad Imam Ahmad, karena dalam Musnad Imam Ahmad itu dicampurkan antara asli riwayat Ahmad bin Hanbal dengan riwayat putranya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Cuma di situ dibedakan nanti mana yang riwayat Abdullah, mana yang riwayat Imam Ahmad. Riwayat Abdullah yang tidak diriwayatkan oleh Ahmad, tapi dimasukkan oleh Abdullah ke dalam Musnad Imam Ahmad, itulah yang disebut dengan Az-Zawaid. Zawaid itu artinya tambahan-tambahan.
Jadi bukan riwayat Imam Ahmad, tapi ditambahkan oleh anaknya. Model catatan kaki lah gitu. Tapi dimasukkan ke dalam teks asli buku. Jadi aslinya memang ada dalam Musnad Ahmad, tapi bukan riwayat Imam Ahmad. Karena Ahmad tidak meriwayatkan itu, yang meriwayatkan adalah Abdullah putranya. Itu cara membacanya. Yang keempat, air yang berubah warna karena tidak bergerak, atau karena tempat penampungannya, atau karena bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut dan dedaunan. Menurut ulama, jenis air ini seperti ini masih dikategorikan air mutlak. Dalam konteks ini, menurut apa katanya? Menurut ulama, jenis air seperti ini masih dikategorikan air mutlak. Terjemahannya kurang. Ini masih bisa salah paham. Bukan menurut ulama, tapi berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau udah sepakat, ijma namanya. Kesepakatan ulama. Jadi kalau menurut ulama yang mana? Ulama kan banyak. Bisa jadi menurut ulama yang ini begini, menurut ulama yang itu begitu, ya kan? Tapi kalau udah kesepakatan, berarti semua udah sepakat dengan keputusan ini. Nah ini salah dengan bagaimana. Baik, air yang berubah lantaran terlalu lama tergenang atau terlalu lama terdiam, misalnya gimana ya? Air di dalam bak yang berubah warna karena mungkin kemasukan lumut atau air yang kalau di parit atau di kolam perigi apa sih kok empang, nah itu kan biasanya keruh. Kenapa keruh? Karena lumpur. Warna asli air kan tidak berwarna, ya kan? Lalu kenapa ada air yang warnanya hitam? Ya karena dia mengalir kena akar-akar pohon misalnya, jadilah hitam seperti di sungai-sungai di dalam hutan. Nah, yang begitu boleh nggak dipakai untuk wudu, untuk mandi wajib? Ya boleh, tetap dia tahur, tetap dia suci dan mensucikan. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada para ulama yang mengatakan air yang berubah warna seperti air kena lumut atau air yang kena air yang kena lumpur itu tidak boleh dipakai mandi wajib. Enggak, semuanya mengatakan boleh selama itu bukan terkena najis. Baik, selanjutnya dalam konteks ini segala jenis air yang masih bisa dikatakan sebagai air tanpa embel-embel nama lain. Dia pakai tanpa embel-embel juga ya. Maksudnya air mutlak. Air mutlak itu dia air tanpa embel-embel. Jangan-jangan dia tidak dari saya tadi. Soalnya salah satu penerjemahnya itu teman saya, Ustadz Putul Arifin, kakak kelas. Saya bikin sebagai penerjemahnya. Ya. Maka yang sebenarnya air itu bisa digunakan untuk mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Ya. Jadi yang namanya air boleh dipakai untuk bersuci. Atau bahasa agamanya apa tadi? Istilah fikihnya apa bersuci itu? Taharah, bertaharah. Jadi kalau ada orang bilang bertaharah, maksudnya bersuci dari hadas. Itu bisa wudu, bersuci dari hadas kecil, atau mandi, bersuci dari hadas besar. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang air keruh gini, kayak semuanya empang itu buat kolam ikan. Kalau itu keruh juga kan, itu bisa nggak buat bersuci? Bisa. Kan ikan kan tidak membuang najis. Kotoran ikan bukan najis. Segala sesuatu yang masuk ke dalam air, daun atau apapun yang itu adalah benda suci. Kalau nggak salah di sini ada deh. Oh ya, nanti ada di bagian ketiga, air yang dicampur oleh benda suci, ya seperti sabun, daun, akar pohon atau apalah. Selama dia masih suci dan tidak berubah warna dan bau dan atau rasanya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Gitu. Jadi nggak masalah dengan air kolam ikan.
selama tidak ada yang buang najis di situ. Ada pertanyaan lain? Kalau fondasinya di air laut, di laut. Nah, makanya tempat saya kan pantai Cilacap ada. Itu banyak orang buang nasi di situ. Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Lihat berubah nggak warna air lautnya, atau rasa atau bau. Kalau sampai bau air lautnya, nggak boleh. Tapi nggak mungkin air laut dinajisi, nggak mungkin. Bau nggak air lautnya? Nggak usah dicicipi, dicium aja bau nggak gitu. Kalau kayak ini ya, air Sungai Ciliwung sini ini, itu kan udah bau, itu nggak boleh. Atau air banjir, air comberan, ya kita akrab dengan banjir kan? Selamat untuk penduduk Jakarta. Ya, air hitam itu ya. enggak, kalau air banjir tergenang gitu misalnya, boleh nggak itu dipakai wudhu? Boleh mengalir boleh ya? Enggak, lihat dulu baunya. Kalau bau nggak boleh. Itu kan set kita keluar semua tuh, pasukan-pasukannya. Nah itu nggak boleh, karena sudah bernajis di situ. Tapi nah itu kejadian orang mau sholat Jumat di waktu banjir, air nggak ada. Adanya air yang tergenang itu, bukan comberan, air bekas banjir itu. Nah boleh nggak wudhu di situ? Atau kita harus beli aqua karena pam mati, listrik mati. Nah, lalu gimana solusinya? Apa kita harus tayamum atau kita wudhu di situ, atau kita terpaksa beli aqua galon untuk bersuci? Nah kalau air genangan banjir itu bau karena najis, dan warnanya juga warna najis, ada warna tinja atau kencing, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Masuk kategori air yang tercemar. Tapi kalau air laut, selama dia di laut, rasanya Bisa untuk dibedani. nggak mungkin nggak air laut? Nggak mungkin kan? Kalau lewat ya kali juga sih. Jangan laut kan luas, laut kan luas, bisa cari tempat yang lain. Jangan di dekat itunya. Itu sama dengan ada bangkai misalnya dibuang orang ke laut atau ke sungai. Jangan di sekitar bangkainya. Cari tempat yang lain agak jauh. Itu maksudnya. Tadi yang air kemasan itu gimana, Ustaz? Air kemasan, air mutlak. Air aqua itu iya. Walaupun cuma 1 botol. Iya. 600 ml. Itu air mutlak itu. Air yang boleh dipakai untuk bersuci. Karena dia air murni kan. Air yang masih mengandung makna air. Nah, itu perlu dibahas. Lalu bagaimana dengan air yang sudah dicampur dengan manisan? Semisal apa itu? Pocari Sweat. Nah, itu di mana? Kalau dia ada campuran yang sampai membuat dia hilang makna air, berarti dia nggak boleh masuk kategori air kelapa atau air perasan anggur. Nah, masalah air perasan atau yang dinamakan nabir itu para ulama beda pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan karena ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud, tapi hadis itu juga dilemahkan oleh mayoritas ulama, ya, mengatakan tidak boleh berwudu dengan air perasan itu. Itu bisa kita temukan kejadian kalau kita bawanya air yang itu, air yang sudah tidak murni, bukan air murni lagi. Kalau aqua atau air mineral itu kan air murni. Nah, kalau kayak Pocari Sweat itu kan air olahan, boleh nggak itu dipakai? Nah, yang rajin itu tidak boleh, atau yang kuat itu tidak boleh, karena dia sudah diolah, sudah bukan air mutlak namanya, bukan air mutlak lagi, tetapi air yang ada embel-embelnya. Apa embel-embelnya? Ya embel-embel mereknya. Air apa itu? Terus yang terkait dengan air mutlak yang dua kolah. Kullah. Itu gimana, Ustaz? Apa gimana? Nanti kita bahas. Ada di sini. Ada. Oh enggak ada, tapi intinya gini, air 2 kullah itu sekitar 200 liter. 200 liter atau kurang lebih gitulah. Itu 2 kullah. Kurang, kalau dia lebih dari 2 kullah, karena dalam hadisnya disebutkan zakat al-ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Apabila air sudah sampai jumlah 2 kullah, maka tidak akan mengandung khabath, najis. Artinya biarpun ada najis di situ, ya silakan dipakai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah itu ya kurang dari 200 liter. Bak mandi kita itu enggak ada yang 200 liter kan. 200 liter itu gede loh.
air kayak ember di baskom itu kan kurang. Dia boleh dipakai untuk berwudu selama tidak dimasuki najis. Yang jadi persoalan itu kalau dia dimasuki najis. Misalnya ada bangkai tikus masuk ke situ, ke dalam bak mandi. Nah, bagaimana? Tetapi airnya nggak berubah warna atau rasa atau bau. Boleh nggak kita pakai? Nah itu menurut mazhab Syafi'i nggak boleh dipakai, harus dibuang. Sementara menurut mazhab yang lain boleh, masih tetap boleh karena belum berubah warna dan atau bau dan atau rasa. Jadi selama tidak berubah, biarpun kemasukan najis tetap boleh dipakai menurut mereka. Jadi kalau misalnya bangkai cicak, yang paling sering itu bangkai cicak yang masuk. Nah, tergantung nanti cicak itu najis atau bukan. Anggap dia najis, berarti bangkainya menajisi air dalam bak kita itu atau dalam baskom. Nah kalau standar mazhab Syafi'i nggak boleh dipakai udah itu, harus dibuang karena kurang dari 2 kullah. Biarpun tidak berubah warna atau rasa atau bau. Tetapi kalau dia lebih dari 2 kullah, biarpun masuk di situ bangkai cicak atau bangkai tikus selama atau dengan syarat tidak berubah warna atau rasa atau bau, maka tetap boleh dipakai untuk wudu. Gitu. Itu masalah 2 kullah itu begitu. Berarti maksudnya 2 kullah itu adalah air yang terbuka. Terbuka pun tertutup. Yang penting kemasukan najis. Oh. Enggak mesti terbuka tertutup, enggak bicara masalah itu. Oh, jadi pengertian 2 kullah itu adalah jika Volumenya. najis. Kullah itu ukuran, Ya. ukuran volume. Jadi kan berarti kan maksudnya itu kan berarti 2 kullah itu bisa dipakai jika terdapat najis yang tidak berubahnya kan tadi kan ada air. Enggak, menurut mazhab Syafi'i, air 2 kullah, air kurang dari 2 kullah tetap boleh dipakai kalau tidak kemasukan najis. Jadi yang jadi soal kalau kemasukan najis. Kalau nggak kemasukan najis nggak ada soal. Jadi kalau ember misalnya kemasukan bangkai cicak, itu yang jadi soal. Menurut mazhab Syafi'i harus dibuang, biarpun tidak berubah. Tapi kalau menurut mayoritas ulama yang lain selain Syafi'i, selain mazhab Syafi'i, boleh dipakai selama tidak berubah. Di situ letak perbedaan pendapatnya. Oke, anggap kita pakai yang Syafi'i, kita buang kalau kemasukan najis. Tapi kalau yang masuk bukan najis seperti bangkai kecoa bukan najis karena dia tidak punya darah. Hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir maka dia tidak najis bangkainya. Bangkai semut, bangkai kecoa atau apa gitu tinggal dibuang, air tetap boleh dipakai. Atau misalnya dikencingin sama anak kecil. Ya punya anak kecil yang lagi nakal-nakalnya dikencingin misalnya dalam bak mandi. Nah itu udah, kalau kurang dari 2 kullah harus dibuang. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah, tetap masih boleh dipakai untuk berwudu. Gitu. Itu pengertian 2 kullah itu atau bahasan 2 kullah. Jadi kullah itu adalah volume air. Volume air. 2 kullah sekitar 200 liter. Karena dia bilang 200 kg. Air jumlah kalau ditimbang 200 kg. 200 kg berarti 200 liter. Kenapa? Pintar ilmu kimianya masih nyangkut, dokter soalnya. Dirempetnya ke ilmu itu. Baik, ada pertanyaan lain? Ustaz, itu di sifat-sifat air itu kan ada tohor, datangnya dalam kata najis. Ya kan ada 3. Nah, sedangkan ada waktu itu pernah dengar ada namanya air mustakmal. Itu maksudnya kemana? Itu dibahas. Air mustakmal itu bukan sifat air, tapi keadaan air. Kalau air itu mustakmal artinya bekas pakai. Nah, kalau dia bekas pakai, apakah dia tahur ataukah tahir? Jadi air mustakmal itu para ulama beda pendapat apakah tahur ataukah tahir. Dikasih sifat apa air mustakmal ini? Nah, dia bukan sifat khusus atau sifat keempat, bukan. Jadi maksudnya masih jenis itu. Jenis air atau keadaan air. Mustakmal artinya bekas pakai. Itu arti mustakmal. Nah, air yang bekas pakai itu kita kategorikan sifatnya tahur atau tahir. Itu yang jadi beda pendapat. Nah, tapi nanti ada setelah ini nih. Ini kita bahas air mustakmal. Masih cukup waktu nggak? Atau kita buka tanya jawab, silakan mau tanya apapun. Maksudnya yang dalam berkaitan dengan fikih. Silakan. Oh iya.
Saya tadi bertanya-tanya gitu, kitab fikih sunnah, Tohara dan sebagainya itu kan banyak, Ustaz. Mengapa kita membaca kitab dari Syekh Syafi'i? Dan siapa Syekh Syafi'i? Karena dia lebih praktis, lebih banyak didapat, lebih praktis, tapi mengakomodir semua pendapat. Jadi orang nggak buta pendapat. Kalau kita pakai kitab ini misalnya, dulu waktu di kelas itu pakai ini, Fikih Al-Wajiz ini, cuma dia terlalu seragam, tidak datang perbedaan pendapat. Masih ada dalam buku-buku ini. Ini dia ada 1, jadi 2, jadi 3. Ini praktis juga sih, cuma dia sepi dari perbedaan pendapat. Jadi kita nantinya itu kurang akrab atau kurang familiar dengan perbedaan pendapat.